Shalom, selamat pagi. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda di acara Kurenungkan Firman-Mu. Biar sungguh-sungguh hari ini kita menyiapkan hati kita untuk Tuhan menuntun supaya apa yang baik, apa yang menyenangkan hati Tuhan itu yang terus kita lakukan. Karena itu mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami perlu firman-Mu untuk mengajar kami sehingga kami menjadi orang-orang yang hidup menyenangkan hati Tuhan. Kami serahkan waktu semua dalam tangan-Mu, biar hati kami tenang, telinga kami mendengar, sehingga iman kami bangkit oleh karena kami mendengar firman Kristus. Kami serahkan semua kehidupan kami dalam tangan Allah, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin, amin. Mari kita akan baca Alkitab kita di Mazmur pasal 27 ayat yang keempat. Mazmur 27 ayat 4 saya akan bacakan. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Ini adalah satu mazmur yang ditulis oleh Raja Daud. Ya, kita tahu bahwa Raja Daud adalah seorang raja. Tentunya seorang raja banyak pikirannya tentang bagaimana memikirkan kerajaannya. Ya, ada banyak keinginan juga di dalam pemerintahnya. Tapi satu hal yang menjadi fokus daripada Daud. Coba perhatikan ini. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Apa artinya satu hal? Berarti Daud terfokus itu. Saudara, di dalam kehidupan kita ini kita perlu memfokuskan diri. Kalau Anda adalah orang yang ingin bertumbuh dalam Tuhan. Di tengah-tengah semua kesibukan yang Anda lakukan. Kerjalah, kegiatan hobi dan lain sebagainya. Anda perlu fokus satu. Makanya Daud di tengah-tengah keinginannya, di tengah-tengah semua kebutuhannya, Daud berkata satu hal yang kuminta. Berarti satu hal yang telah difokuskan dalam diri Daud. Fokus itu membuat kita terarah. Fokus itu membuat kita mengerahkan semua perhatian kita. Kalau Daud hari ini adalah fokusnya adalah ingin rindu tinggal di dalam rumah Tuhan, maka kita bisa melihat keinginan Daud untuk apa? Mengalami pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Kan itu bagi kita, mari kita menjadi orang yang fokus kepada pertumbuhan rohani kita. Fokus kepada Tuhan. Saya percaya kalau kita hari ini belajar fokus kepada Tuhan, maka semua keinginan, kerinduan itu tertuju kepada itu. Keinginan untuk berbuat dosa atau godaan itu tidak akan pernah bisa mengambil alih porsi yang jauh lebih besar. Karena apa? Hari ini kita fokuskan diri kita untuk mencari Tuhan. Fokuskan diri Anda untuk mencari Tuhan. Makanya itu Alkitab jelas berkata bahwa kalau ada orang yang mencintai dunia, maka cinta akan Tuhan tidak ada pada dirinya. Kalau kita baca ada di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 15. Coba saya akan bacakan buat saudara. Dikatakan nih, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Makanya Daud berkata bahwa satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Satu hal fokus Daud, yaitu apa? Dia mengenal Tuhan. Nah, disitulah maka cinta akan dunia ini akan tergerus. Cinta akan dunia ini akan tergerus sehingga Anda tahu prioritas. Begitu kita menjadi orang yang mencintai dunia, yang pasti kena pukul pertama itu adalah prioritas hidup kita. Banyak kali orang yang mencintai dunia akan menjadi salah di dalam menentukan prioritas hidupnya. Sehingga hidupnya itu kalau dia biarkan terus prioritas-prioritas yang salah mulai bermunculan. Hal-hal penting dianggap tidak penting. Hal yang tidak penting dianggap penting. Maka ketika kita terjebak kepada salah prioritas, maka hidup kita ini akan menurun di dalam Tuhan. Ini yang terjadi. Kita menjadi orang yang tidak bisa mengenal rencana Allah dalam hidup kita. Kita akan menjadi orang yang terus terjebak kepada diri kita sendiri. Lalu kita menjadi orang yang berusaha untuk menyenangkan. Akhirnya kita menurunkan standar firman Allah. Demi apa? Demi keuntungan diri kita sendiri. Karena itu yang pertama ini dikatakan yang kuingini. Ya, inilah satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan. Itulah yang kuingini. Daud berkata bahwa dia ingin fokus untuk mengenal Tuhan dan bertumbuh di dalamnya. Lalu dikatakan satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Itulah yang kuingini. Apa itu? Diam di rumah Tuhan.
Kata diam di rumah Tuhan itu berarti hidup di dalam hadirat Tuhan. Rumah Tuhan itu bicara soal hadirat Tuhan. Apa yang hadirat Tuhan bisa lakukan dalam hidup kita? Pertama, hadirat Tuhan itu menguatkan kita. Hadirat Allah itu membuat hari ini Anda menjadi orang yang selalu berpengharapan. Di dalam Tuhan ada pengharapan. Di dalam Tuhan ada pertolongan. Nah, di hadirat Tuhan itulah Anda diajak untuk melihat Tuhan. Bukan kepada dirimu dan persoalanmu. Saya percaya bahwa kekristenan kita ini seperti burung Raja Wali yang naik terbang mengatasi badai. Ya, ketika kita di hadirat Tuhan seperti Raja Wali, kita terus terbang di dalam badai lalu kita mengatasi badai itu. Demikianlah kita. Karena itu hadirat Tuhan tidak bisa dipisahkan dalam hidup kita. Amin. Lalu yang kedua, hadirat Tuhan itu membuat kita ini menemukan hikmat. Hikmat itu adalah tuntunan Tuhan. Ketika manusia tidak lagi bisa menolong hidupnya, dia memerlukan hikmat. Hikmat daripada Tuhan. Hal-hal yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia, tiba-tiba Tuhan letakkan itu dalam pikiran dan hati kita. Nah, di hadirat Tuhan itulah Anda bisa menemukan hikmat. Dalam hadirat Tuhan itulah kita ini bisa menemukan tuntunan Tuhan. Sehingga kita menjadi orang yang tidak salah jalan. Saudara, sukalah untuk terus membangun hidupmu. Tinggal di rumah Tuhan seumur hidupmu. Karena disitulah kekuatan Anda akan diperbarui. Katakan amin. Nah, di hadirat Tuhan itulah kita bisa menemukan jalan keluar. Ya, kadang kita bisa menerima sebuah kekuatan yang mungkin kita tuh nggak bisa mengerti. Ya, tiba-tiba ketika di hadirat Tuhan, hati kita ini penuh dengan damai. Hati kita tidak panik dengan persoalan yang kita alami. Kita bisa menemukan Tuhan itu menjadi jawaban. Janji-janjinya hidup dalam hidup kita. Sehingga persoalannya belum pergi, tetapi yang berubah dulu adalah hati kita. Hati kita tambah tenang. Bukankah itu mujizat di tengah badai, di tengah persoalan hidup Anda. Anda bisa tenang karena Anda tahu bahwa Tuhan menyertai kita. Karena itu saudara, Daud tahu bahwa inilah yang kuminta kepada Tuhan seumur hidupku. Yaitu apa? Diam di rumah Tuhan. Karena Daud tahu bahwa kemenangan bangsanya bukan karena kekuatan kuda, kekuatan kereta. Bukan. Tapi kemenangan Daud itu karena ada hadirat Allah di bangsanya, di hidupnya. Karena itu hadirat Allah yang ada di hidupmu. Itu yang membawa kita kepada kemenangan di dalam Tuhan. Amin. Amin. Lalu kita baca selanjutnya. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Apa artinya itu? Artinya adalah menyaksikan kemurahan Tuhan itu berarti mengagumi karakter Tuhan. Karakter Tuhan itu tidak ditentukan oleh keadaan kita. Baik atau tidak baik keadaan kita sekarang, Tuhan itu terbaik. Karena kebaikan Tuhan itu bukan pada waktu dia menolong kita saja. Bukan. Waktu kita diizinkan untuk mengalami kesusahan, Tuhan itu baik. Nah, iblis itu berusaha untuk membuat kita ini ragu akan kebaikan Tuhan. Makanya itu kalau Anda adalah orang yang terus tinggal di hadirat Tuhan, Anda mengerti bahwa karakter Tuhan itu tidak bisa diganti dengan keadaan kita. Kita yang harus bersyukur. Dan saya percaya di dalam bersyukur itulah kekuatan hidup kita diperbarui. Kita yang berkata bahwa kalau hari ini aku punya persoalan, berarti sebentar lagi aku akan melihat kemuliaan Tuhan di hidup ini. Nah, inilah namanya menikmati kebaikan Tuhan. Ya, menyaksikan kemurahan Tuhan seumur hidup kita. Kita itu tidak tergoyahkan oleh karena apapun yang kita alami. Kita percaya bahwa di dalam Tuhan tidak ada rancangan kegelapan. Di dalam Tuhan itu ada rancangan kebaikan buat hidup kita. Nah, untuk melihat itu, Anda perlu menjadi orang yang terus tinggal di hadirat Tuhan. Untuk melihat itu, Anda harus mengenal Tuhan. Kalau kita tidak pernah mengenal Tuhan, maka kita ini akan terjebak sebagai orang yang terus memikirkan diri sendiri. Kalau Tuhan tidak menolong kita, ya kita akan jauh dari Tuhan. Kalau Tuhan tidak pernah memberkati hidup kita, ya kita tidak akan menyembah Dia. Saudara, ini masalahnya. Banyak kekristenan kita bangun dengan pola ini, yaitu mengambil keuntungan. Tapi coba kita belajar bahwa Tuhan itu tidak tergantung dari situasi dan keadaan kita. Dia tetap Tuhan sekalipun hari ini aku punya persoalan. Dia tetap Allah yang kutinggikan di tengah-tengah pertolongan itu belum datang. Dia Allah yang kupuja jauh lebih dari segalanya ketika jawaban doa yang kunaikkan itu belum datang.
Kalau Anda punya prinsip seperti ini, saya percaya kekristenanmu itu bukan karena sebuah agama. Kekristenanmu adalah bagaimana hari ini Anda berjalan dengan Tuhan. Dan disitulah kekuatan hidupmu diperbarui. Amin. Karena itu dikatakan satu hal telah kuminta. Itu bicara soal fokus kepada Tuhan. Lalu yang kedua, diam di rumah Tuhan. Itu bicara soal hidup di dalam hadirat Tuhan. Yang senantiasa akan memberikan kekuatan yang baru buat hidup kita. Dan menyaksikan kemurahan Tuhan. Itu berarti mengagumi karakter Tuhan. Dan disitulah kita menjadi orang yang selalu bersyukur untuk apapun yang kita alami. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang membawa kami dekat dengan Tuhan. Biar rasa lapar dan haus akan Engkau tetap ada dalam kehidupan kami. Sehingga kami adalah orang yang terus meninggikan Engkau dalam apapun. Pujian kami kepada Tuhan tidak tergantung dari situasi. Baik atau tidak baik keadaan kami. Kami tetap menjadi orang yang memuji dan mengasihi-Mu. Terima kasih untuk waktu ini. Kami serahkan semua dalam tangan Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Wah, senang sekali untuk terus menyampaikan firman Allah, kebenaran firman Tuhan buat Anda. Karena itu ikuti terus acara Kurenungkan Firman-Mu tiap hari Senin pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Tengah di YouTube GMS Kalimantan. Supaya Anda terupdate di acara-acara rohani, silakan subscribe. Yang belum subscribe supaya Anda diberkati dengan semua program acara yang diproduksi dari GMS Kalimantan. Karena tetap semangat menghadapi hidup Anda karena Tuhan menyertai kita. Jangan takut dengan apapun juga. Amin. Tuhan berkati.